Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najwa Dinur Putri dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas statistika ekonomi dan bisnis tentang uji asumsi klasik Legasi linear menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan 25 data sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2025 yang saya ambil melalui Stockbit. Di video ini saya akan menunjukkan cara input data, cara running uji asumsi klasik di SPSS, sampai interpretasi hasilnya. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik di SPSS, langkah pertama yang harus dilakukan itu memasukkan data ke data view-nya. Di sini kita bisa import data ataupun salin dari Excel maupun spreadsheet. Nah, di sini udah ada data yang aku kumpulin. Maka kedua, kita bisa mengubah judul dari judul header-nya. Pertama, kita ke variable view di pojok kiri bawah. Lalu di bagian name ini kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk di bagian kolom measure ini bisa ubah tiga variabel tadi jadi scale. Nah, kalau udah, kita bisa lakuin beberapa uji asumsi klasik sekaligus dengan klik menu Analyze, lalu pilih Regression, pilih yang linear. Nah, di jendela yang muncul ini, untuk kolom dependent diisi dengan variabel dependent, yaitu variabel Y. Sedangkan untuk kolom bagian independen itu diisi dengan variabel X. Lalu untuk melakukan uji multikolinearitas dan autokorelasi, kita klik tombol statistik di sebelah kanan, terus centang collinearity diagnostics. Ini untuk pengujian multikolinearitas. Lalu centang juga Dublin-Watson-nya untuk uji autokorelasi, dan opsional untuk mencentang bagian deskriptif ini. Kalau sudah, kita klik continue. Selanjutnya, kita klik tombol plus ini, lalu masukkan variabel CPFED untuk kolom X, dan SRE-SID untuk kolom Y. Lalu centang untuk histogram dan normal probability plot-nya. Untuk memunculkan uji normalitas visual, ppplot, lalu klik continue. Dan selanjutnya kita klik tombol save, lalu di bagian residual ini centang yang unstandardized. Klik continue. Klik OK. Nantinya angka tersebut akan memunculkan variabel baru, yaitu res_1 ini. Nah, karena kita butuh uji normalitas yang sifatnya formal berbasis angka statistik, kita perlu klik menu analyze lagi, lalu ke non-parametric test, pilih yang legacy dialogs, dan satu sampel pares. Di sini kita masukkan variabel res_1 tadi, lalu centang pilihan yang normal ini. Di situ klik OK. Oke, sekarang sudah muncul hasil output dari regressi awal kita. Di sini kita sudah bisa lihat dan menganalisis dari uji asumsinya. Nah, untuk uji normalitas, hasil yang diperoleh menunjukkan distribusi tidak normal. Berdasarkan tabel one sample Kolmogorov Smirnov test ini, nilai signifikan total yang diperoleh hanya sebesar 0,021. Seharusnya nilai signifikansi ini berada di atas 0,05 agar data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Karena nilainya masih berada di bawah ambang batas tersebut, dapat disimpulkan bahwa data residual belum berdistribusi normal sehingga diperlukan treatment lebih lanjut. Lalu untuk hasil uji multikolinearitas pada tahap ini sudah menunjukkan kondisi yang baik. Pada tabel koefisien, nilai FIF, VIF yang diperoleh sebesar 1,001, lebih kecil dari 10. Sementara itu, nilai collinearity toleransinya sebesar 0,999, lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, model regressi telah terbebas dari gejala multikolinearitas yang berarti tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel Tato dan DER. Lalu untuk uji autokorelasinya, hasil dapat dilihat pada tabel model summary ini, khususnya pada kolom Dublin-Watson. Nilai yang diperoleh pada model awal ini adalah 1,919 yang tergolong aman, karena berada pada rentang 1,5 hingga 2,5. Dengan demikian, model regresi ini juga telah terbebas dari masalah autokorelasi setiap tahap awal. Lalu yang terakhir untuk uji heteroskedastisitas,
Ini kita bisa lihat melalui scatter plot, di mana kalau dilihat ini menunjukkan kondisi yang baik, di mana titik-titik data berwarna biru menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, asumsi non-heteroskedastisitas ini telah terpenuhi. Dari sini dapat disimpulkan dari keempat uji asumsi klasik yang dilakukan pada tahap awal ini, hanya uji normalitas yang menunjukkan masalah, sementara uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sudah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan selanjutnya difokuskan pada penanganan masalah normalitas, yaitu dengan melakukan treatment. Di sini terdapat dua langkah untuk melakukan treatment, di mana langkah pertama adalah memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan, untuk melihat apakah terdapat nilai yang menyimpang jauh dibandingkan data perusahaan lainnya. Nah, berdasarkan pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa perusahaan Wapo memiliki lonjakan nilai yang cukup tinggi pada variabel Tato atau X1. Di mana jika kita lihat di sini, nilai X1-nya tiba-tiba melonjak menjadi 15,97 jika dibandingkan dengan lain, itu perubahan yang signifikan. Maka untuk mengatasinya, kita harus mengeluarkan data perusahaan Wapo ini, sehingga jumlah sampel berubah dari 25 perusahaan menjadi 24 perusahaan. Nah, langkah kedua adalah melakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural atau LN. Transformasi ini dilakukan melalui menu transform, lalu pilih compose variable. Nah, di sini kita cari rumus LN. Lalu di sini kita pilih variabel X. Apabila jangan lupa diisi target variabelnya dengan nama dari variabel. Apabila sudah, klik OK. Jangan lupa lakukan hal yang sama pada variabel X2-nya. Setelah langkah tersebut telah dilakukan, migrasi dijalankan kembali menggunakan variabel yang akan ditransformasi. Jadi kita ulangi angka yang sudah dijelaskan di awal tadi. Baik. Nah, setelah dilakukan treatment, nilai signifikansi yang dikeluarkan berubah menjadi 0,050. Nilai ini telah berada di atas 0,05 yang berarti data residual kini telah berdistribusi normal, sehingga masalah normalitas dapat dikatakan teratasi. Nah, pada uji multikolinearitas, hasil yang diperoleh tetap menunjukkan kondisi yang baik setelah treatment, di mana nilai VEF-nya itu sebesar 1,159, atau jauh lebih kecil dari 10, sementara nilai collinearity tolerance-nya itu sebesar 0,863, masih jauh lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, meskipun data telah ditransformasi, model regresi tetap terbebas dari gejala multikolinearitas. Nah, kalau dilihat dari uji autokorelasi, nilai domain Watson itu yang diperoleh setelah treatment adalah 1,943, yang masih berada pada rentang aman 1,5 hingga 2,5. Dengan demikian, model regresi tetap dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi. Sedangkan untuk hasil dari uji heteroskedastisitas juga tetap menunjukkan kondisi yang baik. Pada scatter plot ini, titik-titik data masih menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0, sebagaimana kondisi sebelumnya. Untuk memperkuat hasil tersebut, kita bisa melakukan pengujian tambahan, yaitu dengan uji Glasser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel independen. Di sini saya sudah melakukan uji Glasser setelah treatment, di mana kalau dilihat, hasilnya nilai signifikasi pada tabel koefisien untuk kedua variabel berada di atas 0,05, yaitu masing-masing sebesar 0,939 dan 0,380. Hasilnya semakin memperkuat kesimpulan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dari keempat uji asumsi klasik yang dilakukan, hanya uji normalitas yang awalnya menunjukkan masalah. Sementara uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas telah memenuhi syarat sejak model awal dibentuk. Setelah dilakukan treatment, yaitu penghapusan data, outlier, usaha Wapo, serta transformasi variabel ke dalam bentuk logaritma natural, model regresi akhir ini telah memenuhi keempat asumsi klasik tersebut, di mana berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan terpenuhnya seluruh asumsi tersebut, model regresi ini dapat dikatakan bersifat base linear unbiased estimator dan layak digunakan untuk menganalisis pengaruh, efisiensi, aktivitas, dan kebijakan utang terhadap profitabilitas perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia. Demikian penjelasan mengenai uji asumsi klasik regresi linear pada penelitian ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang sedang mengerjakan tugas serupa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.